Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Di balik sunyinya desa Sukamakmur, sebuah kisah unik sedang menggerakkan hati banyak orang. Ketika sikap seseorang yang keras dan penuh kebencian menghebohkan warga, apa jadinya jika ternyata orang itu juga menyimpan kebaikan besar yang tak terduga? Bisakah seseorang menjadi dua wajah sekaligus, jahat di depan mata, tapi baik dalam diam? Cerita ini membawa kita menyelami dilema moral yang membingungkan tentang bagaimana kita menilai seseorang dan apa arti kebaikan sejati. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Desa Sukamakmur terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sungai kecil yang berkelok. Udara segar dan suasana tenang menjadi ciri khas desa ini, di mana masyarakatnya hidup sederhana dengan saling mengenal satu sama lain. Namun, kedamaian itu mulai terganggu oleh sosok seorang ibu-ibu bernama Burini. Burini bukan sosok yang mudah disukai. Ia terkenal sebagai perempuan yang suka mengomentari dan menggosipkan segala hal yang terjadi di desa. Mulutnya tajam, dan katanya seringkali melontarkan kata-kata pedas tanpa pikir panjang. Warga sering mengelak saat melihatnya datang, karena tak jarang gosip yang ia sebarkan membuat masalah baru muncul. Namun, yang membuat warga benar-benar tercengang adalah sikapnya yang pernah berani meludahi seorang anak yatim bernama Dani. Anak itu tinggal bersama neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Kejadian itu membuat warga marah besar. Mereka merasa tindakan Burini sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Suara kecaman dan perbincangan tentang Burini menjadi bahan utama di pasar dan tempat nongkrong. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui banyak orang. Meski kasar dan penuh gosip, Burini ternyata diam-diam menjadi dermawan besar. Ia sering menyumbang miliaran rupiah untuk pembangunan pesantren di desa itu. Bantuan itu juga digunakan untuk kesejahteraan anak-anak yatim, termasuk yang seperti Dani. Sumbangan ini dilakukan tanpa pamer, tanpa ingin dipuji. Konflik ini membingungkan warga. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dianggap kejam bisa memiliki hati sebesar itu? Bagaimana mungkin seorang yang berani meludahi anak yatim, sekaligus rela menggelontorkan dana besar untuk mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang mudah. Desa Sukamakmur pun berubah menjadi panggung dilema moral. Setiap warga harus memilih, apakah mereka tetap membenci Burini atau mulai memandangnya dengan cara berbeda. Namun, perasaan campur aduk itu belum membawa jawaban pasti. Malah, rasa penasaran dan ketegangan semakin menjadi. Disinilah cerita kita bermula, di sebuah desa kecil yang menyimpan rahasia besar tentang kebaikan dan keburukan dalam satu pribadi. Kabar tentang Burini dan perilakunya yang kasar menyebar dengan cepat ke seluruh sudut desa Sukamakmur. Warga yang awalnya hanya mendengar bisik-bisik, kini semakin ramai membicarakan kejadian memalukan saat Burini meludahi Dani, anak yatim yang selama ini menjadi kesayangan banyak orang. Peristiwa itu tidak hanya mencoreng nama Burini, tetapi juga mengusik rasa keadilan dan kasih sayang dalam hati masyarakat. Beberapa ibu-ibu di desa berkumpul di teras rumah, membicarakan betapa tidak pantasnya sikap Burini. Bagaimana mungkin seseorang bisa sejahat itu? Anak kecil itu tidak salah apa-apa, kata Sari, seorang warga yang juga tetangga Burini. Suaranya bergetar penuh emosi. Kalau aku jadi nenek Dani, aku pasti sudah mengusir Burini dari desa ini. Namun, di sisi lain, ada warga yang mulai merasa bingung setelah mengetahui fakta lain yang tersembunyi. Dengar-dengar, Burini diam-diam nyumbang banyak uang buat pesantren dan anak-anak yatim, ujar Pak Hasan, ketua RT setempat, saat rapat warga. Kita semua tahu betapa pentingnya pesantren itu buat anak-anak desa, tapi kok bisa sikapnya begitu? Kabar tersebut memunculkan perdebatan sengit.
Beberapa orang merasa tindakan Burini tidak bisa dibenarkan hanya karena dia memberikan sumbangan. Mereka menegaskan bahwa perilaku buruknya tetap harus mendapat kecaman. Namun, ada juga yang mulai mempertimbangkan sisi lain, bahwa kebaikan tidak selalu datang dari orang yang tampak baik di permukaan. Dani sendiri menjadi sosok yang paling disorot. Banyak warga bertanya-tanya bagaimana perasaannya menerima perlakuan kasar itu, tetapi sekaligus menikmati manfaat dari kebaikan Burini. Dani memilih diam dan lebih sering menghabiskan waktu di pesantren, jauh dari riuh desa. Namun, tatapan matanya menyimpan pertanyaan yang tak terucapkan. Kehidupan di desa semakin bergejolak. Burini tidak banyak berbicara tentang dirinya. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan keras kepala dan sikap yang tidak mudah didekati. Namun, di balik itu, tindakannya yang dermawan semakin menambah kerumitan perasaan warga. Konflik ini menimbulkan ketegangan yang terus meningkat. Apakah kebaikan Burini bisa menghapus keburukannya? Atau justru keburukan itu yang menutupi kebaikan yang tersembunyi? Jawaban itu belum juga ditemukan, sementara rasa penasaran dan tanda tanya terus membayangi setiap langkah warga desa Sukamakmur. Bab ini pun berakhir dengan kegelisahan yang menggantung, seperti awan gelap yang belum juga memutuskan untuk hujan. Hari-hari berikutnya membawa ketegangan yang kian memuncak di desa Sukamakmur. Warga terbagi dalam dua kubu yang sulit dipertemukan. Di satu sisi, mereka yang masih menyimpan luka dan amarah atas perlakuan Burini kepada Dani dan anak-anak lain. Di sisi lain, ada yang mulai mengagumi sisi lain dari Burini, kedermawanannya yang besar dan perhatian diam-diamnya terhadap kesejahteraan pesantren dan anak yatim. Pak Hasan, sebagai ketua RT, menghadapi tekanan berat. Ia harus menjadi jembatan antara warga yang marah dan kebutuhan desa yang terus berjalan. Dalam rapat desa terakhir, ia menyampaikan kekhawatirannya. Kita harus segera mengambil keputusan. Kalau terus begini, persatuan desa bisa retak. Tapi bagaimana kalau kita salah menilai seseorang hanya dari satu sisi saja? Keputusan untuk menghadapi masalah ini bukanlah hal mudah. Warga yang mendukung Burini berargumen bahwa kebaikan hatinya harus dilihat sebagai wujud perubahan dan penebusan. Mereka merasa harus memberi kesempatan kedua. Namun, kelompok yang merasa terluka sulit untuk memaafkan. Mereka takut kebaikan itu hanya kedok yang menutupi keburukan yang lebih dalam. Dani, yang selama ini diam, akhirnya mendapat perhatian khusus dari beberapa tetangga. Mereka ingin tahu bagaimana perasaannya tentang semua ini. Namun, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya ingin semuanya damai. Saya tidak ingin semua ini membuat hati siapapun terluka lebih dalam." Sikap Dani yang dewasa dan sabar ini menambah beban batin warga. Mereka mulai merenung, seberapa beratkah beban yang sebenarnya dipikul oleh anak yatim ini? Dan apakah sikap Burini mungkin juga merupakan bentuk pertarungan batin yang belum mereka mengerti? Kisah ini makin menegangkan ketika Burini sendiri menghilang dari desa selama beberapa hari. Ketiadaannya menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran. Apakah dia akan kembali dengan jawaban? Ataukah ini saat di mana warga harus membuat keputusan tanpa kehadirannya? Pilihan sulit ini menempatkan seluruh desa Sukamakmur pada persimpangan hati dan pikiran. Mereka harus menimbang antara luka masa lalu dan harapan akan kebaikan yang mungkin tersembunyi. Bab ini berakhir dengan ketidakpastian, meninggalkan warga dan pembaca sama-sama bertanya-tanya apa langkah berikutnya. Suasana desa Sukamakmur semakin tegang sejak Burini menghilang. Warga mulai merasa kosong, seperti kehilangan sosok yang selama ini, meskipun kontroversial, selalu hadir dalam keseharian mereka. Dalam kekosongan itu, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah surat misterius tiba di balai desa.
Surat itu ditandatangani oleh Burini, namun isinya bukan sekadar kata-kata biasa. Dalam surat itu, ia mengakui segala kesalahannya, termasuk sikap kasar yang pernah ditunjukkan kepada Dani dan warga lain. Namun, ia juga menjelaskan alasan di balik tindakannya yang seringkali dianggap kejam. Burini menceritakan masa lalunya yang penuh luka. Ia pernah kehilangan suami dan anaknya dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, hatinya tertutup oleh kepahitan dan rasa sakit yang mendalam. Sikap julid dan kasar yang selama ini terlihat, menurutnya adalah cara untuk menutupi luka yang tak pernah sembuh. Namun, di sisi lain, ia memilih menyalurkan rasa kehilangan dan kesedihannya melalui kebaikan dengan memberikan sumbangan besar untuk pembangunan pesantren dan membantu anak-anak yatim yang ia anggap sebagai bagian dari keluarganya yang hilang. Warga yang membaca surat itu merasa tersentuh dan terkejut. Mereka mulai melihat Burini bukan hanya sebagai sosok yang penuh kontroversi, tetapi juga manusia biasa dengan luka yang dalam. Surat itu menjadi titik balik yang membukakan mata banyak orang tentang arti sejati dari pengorbanan dan kebaikan yang tersembunyi. Tidak lama setelah surat itu diterima, Burini muncul kembali ke desa. Ia datang ke pesantren dan bertemu dengan Dani serta anak-anak yatim lainnya. Ia meminta maaf atas sikapnya dan berjanji untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pertemuan itu penuh dengan keharuan dan air mata. Warga yang hadir merasakan keajaiban yang terjadi di hadapan mereka, perubahan hati yang nyata dan tulus. Namun, meskipun keajaiban itu membuat suasana menjadi lebih hangat, masih ada pertanyaan yang menggantung. Apakah kebaikan Burini cukup untuk menebus semua luka yang pernah ia sebabkan? Atau adakah misteri lain yang belum terungkap? Dengan keajaiban ini, cerita menjadi semakin dalam dan penuh makna, membuka lembaran baru yang membawa harapan sekaligus keraguan. Kehadiran kembali Burini di desa Sukamakmur seharusnya membawa kedamaian. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Meski banyak warga yang mulai membuka hati, ada juga yang masih menyimpan luka dan kekecewaan dalam-dalam. Beberapa tetangga lama yang pernah menjadi korban gosip dan sikap kasar Burini mulai berbicara kembali. Mereka meragukan perubahan yang ditunjukkan Burini. Kalau memang tulus, kenapa dulu dia bisa begitu kejam? Tanya Pak Joko, seorang petani yang rumahnya pernah menjadi sasaran gosip negatif. Perdebatan ini menimbulkan ketegangan baru. Warga yang ingin memaafkan merasa harus berhati-hati agar tidak mudah terluka lagi. Sedangkan yang belum bisa memaafkan merasa bahwa luka lama belum sembuh dan kebaikan saja tidak cukup untuk melupakan pengkhianatan rasa percaya. Di tengah situasi ini, Burini berusaha keras menunjukkan kesungguhannya. Ia lebih sering terlihat membantu warga secara langsung, tidak hanya lewat sumbangan materi, tapi juga kehadiran dan perhatian nyata. Namun, setiap upayanya seolah mendapat penolakan dari sebagian orang yang masih terbelah antara kebencian dan harapan. Sementara itu, Dani dan anak-anak yatim lain menjadi saksi dari pergulatan batin warga desa. Mereka berharap agar kedamaian dan persatuan bisa segera terwujud, tapi mereka juga merasakan betapa sulitnya proses memaafkan dan menerima. Puncak konflik ini tidak menemukan penyelesaian yang jelas dalam waktu dekat. Ketegangan dan dilema moral tetap menggantung, menanti momen di mana hati dan pikiran warga bisa benar-benar bersatu. Bab ini menutup dengan suasana penuh ketidakpastian, menimbulkan pertanyaan yang dalam tentang bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima kebaikan dalam diri yang pernah menyakiti. Desa Sukamakmur masih diliputi ketegangan setelah babak konflik yang panjang. Namun, ada satu rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, membuka tabir yang selama ini menutupi banyak misteri tentang Burini. Suatu hari, seorang warga yang sudah lama tinggal di luar desa kembali dengan membawa sejumlah dokumen lama dan catatan tentang masa lalu Burini.
Dari dokumen tersebut terungkap bahwa Burini sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan pernah mengalami penganiayaan serta penindasan oleh beberapa tetua desa. Luka batinnya bukan hanya karena kehilangan suami dan anak, tetapi juga karena perlakuan tidak adil yang membuatnya menjadi sosok yang keras dan penuh dendam. Namun, di balik semua itu, Burini menyimpan niat tulus untuk memperbaiki keadaan desa dan membantu anak-anak yatim yang dianggapnya sebagai keluarga pengganti. Bantuan besar yang diberikan selama ini bukan semata untuk menutupi kesalahan, tapi sebagai bentuk penebusan sekaligus harapan akan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Warga yang membaca dokumen itu mulai memahami bahwa kebaikan dan keburukan dalam diri seseorang seringkali lahir dari perjalanan hidup yang penuh liku. Mereka menyadari bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik. Rahasia ini menjadi titik balik yang membuka ruang bagi warga untuk mulai memaafkan dan menerima Burini secara utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun, proses itu tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran. Cerita ini mengajarkan bahwa hakikat kebaikan dan keburukan tidak selalu terlihat dari permukaan. Kadang, mereka tersembunyi di balik luka dan cerita yang hanya bisa dipahami jika kita mau membuka hati dan pikiran. Bab ini berakhir dengan suasana penuh harapan, namun tetap menyisakan ruang untuk refleksi dan pertanyaan tentang arti sesungguhnya dari memaafkan dan menerima. Wahai sahabat hikmah gelap, kisah Burini dan Desa Sukamakmur mengajarkan kita tentang kompleksitas hati manusia. Dalam satu pribadi, bisa terkandung kebaikan dan keburukan yang tampak bertolak belakang. Namun, keduanya sering berakar dari luka dan perjalanan hidup yang hanya bisa dipahami dengan empati. Tidak selamanya apa yang terlihat di permukaan mencerminkan keseluruhan diri seseorang. Terkadang, kebaikan tersembunyi di balik sikap yang sulit dimengerti, dan keburukan muncul sebagai jeritan hati yang terluka. Mari kita ingat bahwa memaafkan bukan hanya soal melupakan kesalahan, tapi juga memahami dan memberi ruang bagi perubahan. Dalam memaafkan, kita membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka jalan bagi kedamaian. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia layak diberi kesempatan kedua, dan bahwa kebaikan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang tak terduga. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah lainnya segera hadir di notifikasi HP Anda. Assalamualaikum sahabat hikmah gelap.